Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengertian program. Program adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan suatu tugas. Instruksi-instruksi merupakan langkah-langkah dalam algoritma yang tersusun secara logis, kayak tadi ya. Instruksi-instruksi ini harus tersusun secara berurutan, secara logis, ya, dalam bentuk algoritma. Ya, itulah yang namanya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak namanya, banyak mereknya. Ya, ada COBOL, Fortran, Pascal, Basic, Java, C, Python, dan sebagainya. Bahasa manusia versus bahasa pemrograman. Tadi sudah dijelaskan bahwa komputer hanya mengerti bahasanya sendiri, yaitu bahasa mesin, yang disusun oleh bilangan biner 0 dan 1. Sebuah pseudocode, ya, mudah-mudahan masih ingat ya, pseudocode itu apa. Pseudocode tidak dipahami oleh komputer. Oleh karena itu diperlukan bahasa pemrograman agar dapat dimengerti oleh komputer. Jadi saya jelaskan lagi bahwa berarti bahasa pemrograman ini merupakan penjembatan antara bahasa manusia dengan bahasa mesin. Ini beda. Tabel ini menunjukkan perbedaan antara bahasa manusia dengan bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa manusia diajarkan oleh manusia ke manusia. Bahasa pemrograman diajarkan oleh manusia ke komputer. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi antar manusia. Sedangkan bahasa pemrograman sebagai sarana antara manusia untuk memberikan instruksi atau memberi perintah kepada komputer. Yang ketiga, bahasa manusia terdiri dari sekumpulan kalimat. Sedangkan bahasa pemrograman terdiri dari sekumpulan perintah. Artinya, setiap bahasa pemrograman, isi bahasa pemrograman yang ditulis oleh manusia itu isinya adalah perintah. Yang keempat, kalimat diakhiri dengan simbol titik untuk bahasa manusia. Sedangkan bahasa pemrograman, perintah biasa diakhiri dengan titik koma atau simbol lain sesuai dengan jenis bahasa pemrogramannya. Jadi kalau misalnya bahasa pemrograman JavaScript itu beda misalnya dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Jadi setiap bahasa pemrograman itu punya aturan tersendiri. Yang kelima, bahasa manusia memiliki aturan tata bahasa, grammar. Seperti yang kita pahami ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan bahasa pemrograman memiliki aturan tata bahasa pemrograman. Ada tata bahasa program yang umum, yang hampir seluruh bahasa pemrograman mempunyai tata bahasa yang sama. Ada juga tata bahasa yang khusus. Jadi setiap program punya khusus aturan-aturan tersendiri yang agak berbeda dari bahasa pemrograman lain. Jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada 4 jenis bahasa pemrograman, yaitu yang pertama bahasa mesin. Bahasa mesin itu ya bilangan biner tadi, yaitu bahasa yang memberikan perintah pada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Jadi instruksi kalau kita buat dalam bilangan biner, terus kita perintahkan pada mesin, mesin langsung ngerti, langsung tahu. Ya. Yang kedua, bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah ini bahasa yang memberikan perintah kepada komputer dengan memakai instruksi-instruksi tingkat rendah. Jadi, bahasa tingkat rendah ini, kalau struktur bahasanya, sintaksnya, itu masih banyak menggunakan angka-angka. Contohnya bahasa rakitan atau assembly. Bahasa tingkat rendah ini agak susah untuk dipelajari karena bahasanya rada-rada asing ya. Lebih mirip-mirip kadang banyak menggunakan angka-angka. Yang selanjutnya, bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah yaitu bahasa komputer yang memakai campuran di dalam instruksinya antara kata-kata bahasa manusia dan instruksi yang bersifat simbolik.
Nah, agak beda dengan tingkat rendah tadi. Di sini sudah mulai ada bahasa-bahasa manusia. Contohnya bahasa C. Di bahasa C kita kenal yang paling populer, yang sering digunakan adalah printf gitu ya. Printf itu kan bahasa manusia dari cetak atau scanf. Tapi di dalam bahasa C juga masih ada instruksi-instruksi yang sifatnya simbolik. Makanya disebut bahasa tingkat menengah. Di atasnya lagi adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Komputer dapat mengerti bahasa manusia tersebut dengan menggunakan compiler atau interpreter. Jadi, ketika sudah dibuat instruksi-instruksinya dalam sebuah program, di-save, saat dijalankan, ya, maka bahasa pemrograman akan mengcompile atau menerjemahkan, interpret, ke dalam bahasa mesin, sehingga mesin akan mengerti. Contohnya ada Java, C++, PHP, C Crash, Visual Basic, dan lain-lain. Nah, di dalam bahasa pemrograman, itu sering sekali menggunakan variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah suatu simbol atau lambang yang berisi nilai. Ya, yang berisi nilai. Apa gunanya variabel ini? Dalam pemrograman, variabel ini digunakan sebagai pengenal atau identifier, di mana secara teknis variabel adalah area atau tempat yang disiapkan di dalam memori komputer untuk menampung nilai yang isinya bisa berubah-ubah. Ini secara teknis. Jadi di dalam memori disiapkan sebuah lokasi tertentu dan diberi nama, di mana pada saat program dijalankan, lokasi tersebut nanti akan dimasukkan nilai, di mana nilainya bisa diganti-ganti, bisa berubah-ubah. Variabel harus diberi nama, dan harus berbeda antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ya. Kenapa? Karena nanti ketika diakses, mesin harus tahu variabel mana yang akan dipanggil, variabel mana yang akan diubah, atau yang akan diisi. Ya, karena dia masing-masing mempunyai alamat di dalam memorinya sendiri-sendiri. Variabel yang diberi nama itu punya ketentuan dalam penamaan. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Komputer akan dapat menemukan alamat variabel atau alamat data pada memori hanya dengan menyebutkan nama variabelnya pada bahasa pemrograman. Kalau dalam bahasa rakitan, ketika kita menggunakan variabel, kita harus tahu alamat memorinya untuk mengakses variabel tersebut. Sementara pada bahasa tingkat menengah dan tinggi, kita cukup menyebutkan nama variabelnya tanpa harus tahu alamat data pada memori. Ya, di mana alamat data pada memori itu kan berupa angka-angka. Jadi agak sulit untuk menghafal angka-angka tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam aturan penamaan variabel. Yang pertama, tidak boleh sama dengan nama atau kata yang sudah disiapkan oleh komputer. Misalkan keyword atau function. Contoh. Nah, di dalam bahasa C itu akan ada perintah printf, scanf, terus main gitu ya. Nama-nama tersebut tidak boleh digunakan dalam penamaan variabel yang kita buat. Misalkan, saya mau bikin variabel baru yang namanya printf. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena udah reserve word namanya, udah diambil oleh bahasa C untuk digunakan sebagai fungsi atau instruksi. Atau saya mau menggunakan atau menamai variabel saya main. Main juga sama. Wah, nggak bisa nih, udah diambil oleh bahasa C sebagai fungsi. Maka dari itu,
aturan penamaan variabel yang pertama, kita tidak bisa, ya, tidak bisa, bukan tidak boleh juga, udah tidak bisa menggunakan reserve word, kata-kata yang sudah digunakan dalam bahasa C. Sedangkan yang dua, nama variabel berbeda dengan nama label atau konstanta yang dibuat oleh pemrogram. Sama, misalkan kita buat variabel cetak, variabel cetak. Sementara di bawahnya kita atau di atasnya kita buat fungsi namanya cetak. Nah, itu akan bentrok tuh. Ini cetak itu nama variabel atau nama fungsi? Atau kita buat sebuah konstanta. Konstanta ntar kita bahas seperti apa sih konstanta. Konstanta udah dibuat dengan nama misalnya pi. Kita buat lagi sebuah variabel namanya pi. Nah, itu juga sama, bentrok. Jadi tidak boleh menggunakan nama yang sama dengan label atau konstanta yang kita buat sendiri. Yang ketiga, setiap bahasa pemrograman memiliki maksimum panjang variabel yang berbeda-beda. Contohnya bahasa C yang sedang diambil sekarang. Itu memiliki nilai maksimum 32 karakter nama variabel. Jadi kalau mau bikin sebuah variabel, paling panjang menggunakan 32 karakter. Ya. Kalau lebih dari 32 karakter, maka karakter selebihnya nggak dipakai, kepotong ya oleh komputer secara otomatis. Bukannya error, tapi kepotong. Jadi tidak boleh menggunakan, tidak usah juga menggunakan nama variabel yang panjangnya lebih dari 32 karakter. Yang selanjutnya, setiap bahasa pemrograman memiliki aturan khusus nih, aturan khusus. Kalau tadi aturan umum. Aturan umum semua bahasa pemrograman pakai sama. Tidak boleh menggunakan reserve word, harus beda antara variabel dengan fungsi, variabel dengan konstanta gitu ya. Terus ada nilai maksimum 32 karakter misalkan. Lalu selanjutnya ada aturan khusus. Aturan khusus misalnya. Ada bahasa pemrograman yang sifatnya case sensitif. Artinya huruf besar dan huruf kecil beda. Ya, huruf besar dan huruf kecil beda. Jadi kalau dalam bahasa C itu sifatnya case sensitif. Misalkan kita buat variabel namanya A besar, ya. Terus kita buat lagi variabel namanya A kecil. Nah, itu beda. Variabel A besar dengan variabel A kecil itu beda. Ada bahasa pemrograman yang bersifat case insensitif. Artinya mau pakai huruf besar atau huruf kecil sama aja. Ya. Kita pakai pertama di atas kita buat variabel A besar ya diisi dengan 0 misalkan. Di bawahnya kita buat variabel A kecil diisi dengan 5. Maka isi 5 ini akan masuk ke dalam variabel A besar maupun A kecil. Jadi kalau kita mau cetak printf A besar atau printf A kecil, itu hasilnya pasti sama. Karena A besar dengan A kecil dianggap sama. Khusus untuk bahasa pemrograman yang sifatnya case insensitive. Yang selanjutnya, karakter pertama itu harus huruf atau garis bawah. Ini cuma dua ini yang boleh yang diizinkan untuk karakter pertama. Huruf atau garis bawah, underscore. Karakter berikutnya baru boleh huruf, angka, atau karakter garis bawah. Dan tidak boleh mengandung simbol. Misalnya tanda tanya, tanda seru, gitu ya. Bintang. Yang terakhir tidak boleh mengandung spasi atau blank. Jadi kalau variabel kita mengandung dua kata, ya antara kata pertama dengan kata kedua itu dipisahkan dengan underscore atau garis bawah. Tidak boleh dengan spasi. Nah, ini contoh penamaan variabel. Kita lihat ini contoh penamaan variabel yang benar pada kolom sebelah kiri. Ada A1, nilai, ya, nilai dengan N-nya huruf besar, ada nilai dengan semuanya kapital, ada nilai semuanya huruf kecil,
harga satuan, nyambung, harga satuan dipisah dengan underscore, HS, dua-duanya huruf besar, ada harga yang didahului dengan underscore, dan ada switch yang menggunakan huruf besar semua. Nah, ini sekarang teman-teman coba saya tanya. Di sebelah kanan ini merupakan nama variabel yang salah. Aturan mana yang dilanggar oleh variabel-variabel yang ada di sebelah kanan? Coba yang pertama. 1A, kenapa dia dianggap salah penamaannya? Karena angka 2 mungkin. Iya, betul. Karena didahului dengan angka. Aturan penamaan variabel yang benar adalah hanya boleh didahului dengan huruf dan underscore. Ya, huruf dan underscore seperti ini. Yang kedua, kenapa dia salah? Nilai minus 1. Guess. Kenapa? Ada simbolnya, Pak. Simbolnya yaitu Dash. dash atau minus. Oke, betul. Yang ketiga, harga satuan. Kenapa dianggap salah? Itu ada kapital, Pak. Karena dia Dengan spasi, Pak. Betul, karena ada spasi. Seharusnya kalau dua kata begini dipisahkan dengan underscore. Iya, seperti contoh yang sebelah kiri. Selanjutnya benar, garis miring salah. Kenapa dianggap salah? Slash. Ada slash. Slashnya apa? Ada Betul. simbol. Ada simbol slash di sini. Nggak boleh. Satu-satunya simbol yang diizinkan hanya underscore. Ya, hanya underscore. Selanjutnya ada switch. Kenapa salah? Karena tidak Sebelah kiri switch. Pak. Hurufnya kecil. Hurufnya kecil. Ya. Kenapa huruf kecil salah? Ini switch sebelah kiri bener. Ini Itu kenapa yang kanan salah? huruf karena yang kanan nggak semuanya gede, Pak. Yang kiri maksudnya. Iya, yang kiri. Yang kiri semuanya gede, berarti betul. Ya. Kalau yang kanan, yang gedenya depannya doang, jadi salah. Iya, Pak. Kok ini, yang ini nih nilai depannya gede, di depan, betul. Ya, ada yang tahu? Switch kenapa salah? Karena switch ini termasuk reserve word. Reserve word. Kata yang sudah digunakan dalam bahasa dalam bahasa pemrograman lah. Switch ini ya termasuk nanti dalam kondisi ya. Jadi ini sudah digunakan oleh bahasa pemrograman. Nggak boleh kita pakai lagi dalam penamaan variabel. Kalau long kenapa salah? Sama. Karena long merupakan reserve word. Ya. Sama juga yang terakhir no. Function. Kenapa function salah? Karena dia termasuk Reverse word. Ya. Harga koma satuan kenapa salah? Karena pakai simbol koma. Ada koma. Karena ada simbol koma, betul. Ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam konstanta. Nah, beda dengan variabel, kalau konstanta itu kalau udah dikasih nilai di awal, itu selama program berjalan, isinya nggak bisa diganti. Fix, ya. Jadi, konstanta sama variabel sebenarnya sama, sebuah tempat menampung nilai. Dua-duanya dikasih nama juga. Dua-duanya punya penamaan yang sama, aturan penamaan yang sama. Ya. Bedanya cuma satu. Konstanta, kalau udah diisi nilai, nggak bisa diganti selama program berjalan. Sementara kalau variabel bisa berubah-ubah isinya, kita ganti-ganti. Ya. Contoh paling sering itu pi. Pi dalam matematika sering digunakan, yaitu konstanta. Ya. Pi sama dengan 3,14. Pi ini apa sih? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Apa itu pi? Jari, Pak. Jari-jari lingkaran.
Ya, Pi 3,14. Udah fix isinya nggak bakal berubah. Oke, lanjut. Tipe data. Tipe data ini bawaannya ada variabel. Jadi ketika kita membuat sebuah variabel, itu harus jelas variabel ini bertipe data apa. Apakah dia tipe data integer, ya, karakter, numerik, string, atau boolean. Dimana kalau kita khususnya di dalam bahasa C ya, di dalam bahasa C, sebuah variabel harus fix tipe datanya. Ya, harus nggak bisa berubah. Kalau misalkan kita buat variabel A, tipe datanya karakter, maka isinya ya harus diisi dengan karakter. Dia akan error kalau diisi bukan karakter. Dan selama program berjalan, si A ini tipe datanya udah pasti karakter terus. Ya, kecuali ada beberapa bahasa pemrograman khusus yang berbeda, di mana dia nggak tipe data itu kurang diperhatikan. Misalnya PHP. Dalam PHP, misalkan kita buat variabel A, tipe datanya karakter, nanti di tengah program, si variabel A ini diisi dengan number atau angka. Berubah tipe datanya menjadi number. Di akhir, si A ini diisi dengan true atau false. Berubah lagi tipe datanya menjadi boolean. Jadi ada bahasa pemrograman yang mengizinkan tipe datanya berubah-ubah tergantung isinya. Tapi dalam bahasa C, kasusnya itu tipe datanya fix. Kalau tidak bisa berubah dalam suatu variabel. Nah, tipe data itu apa aja macamnya? Macamnya kita lihat yang pertama adalah karakter. Karakter atau char. Karakter atau char adalah tipe data yang disimpan dalam satu karakter. Biasanya data diapit dengan simbol kutip 1, ya. Seperti contohnya misalnya char A. Char A diisi dengan A besar. Char A diisi dengan 127. Ini contohnya. Jadi dalam bahasa C, contohnya misalnya variabel itu tipe datanya langsung didefinisikan. Misalnya char. Berarti si A ini tipe datanya karakter, char. Yang kedua adalah numerik. Tipe data numerik atau angka, biasanya diisi dengan angka. Kalau char itu bisa diisi huruf, bisa diisi angka. Tapi ciri khasnya, kalau tipe data karakter, misal pun diisi angka, angkanya itu nggak bisa dilakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, itu nggak bisa. Sementara tipe data numerik, ya, kalau diisi ya, dan ini harus angka. Tipe data numerik diisi dengan angka, di mana angkanya nanti bisa dijumlah, dikali, dibagi, ditambah, ya, dikurangi, dan seterusnya. Nah, tipe data numerik ini dibedakan menjadi dua macam. Ada integer, bilangan bulat tanpa desimal. Contohnya, kalau untuk membuat variabel bertipe data integer, di depannya dikasih int, integer. Int A sama dengan 127. Lalu ada lagi int harga sama dengan 3000. Artinya kita buat sebuah variabel harga bertipe data integer dengan isi 3000. Kalau ini kita buat sebuah variabel A bertipe data integer yang berisi 127. Yang kedua, tipe data numerik ada yang namanya real atau floating point, mengandung desimal atau pecahan. Di mana untuk membuat tipe datanya, untuk membuat variabelnya, tipe data float didahului dengan kata float, nama variabelnya, dan isinya. Misalkan, float nilai sama dengan 9,5. Dibacanya, buat variabel nilai bertipe data float diisi dengan 9,5. Contoh lain, ada float suhu sama dengan 30,5. Dibacanya, ada variabel suhu bertipe data float yang diisi nilai 30,5. Ya. Tipe data ketiga adalah string. String ini kebalikan dari numerik. Kalau numerik diisinya pasti angka, kalau string diisinya pasti huruf.
Bisa satu huruf, bisa dua huruf, bisa kata gitu ya, bisa kalimat juga boleh. Ya. Diapit oleh kutip dua. Contoh. Nah, kalau dalam bahasa C, string ini juga didefinisikan dengan char. Didahului dengan kata char, nama variabelnya, lalu di sini ada array. Array 7. Maksudnya apa? Array nanti akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Char A7 berarti variabel A bertipe data karakter, ya, bertipe data string, sejumlah 7 karakter. Ya, kalau kita lihat kan Jakarta ini ada 7 karakter. Boleh nggak kalau diisinya kurang dari 7? Boleh. Tapi maksimal 7. Yang kedua contohnya, char B sejumlah 10. Variabel B bertipe data string sejumlah 10 karakter. Nah, ini kan contohnya diisi cuma 4. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah boolean. Boolean adalah tipe data yang disimpan cuma 2 nilai. 1 atau 0. Ini maaf, ya harusnya 0. True atau false. Ya, kalau 1 mewakili true, kalau 0 mewakili false. Catatan tipe data. Di dalam tipe data, penggunaan memori, banyaknya memori tergantung dari ukuran dan jangkauan tipe data. Jadi, kalau misalkan kita mau isi variabel yang isinya cuma 1 karakter, maka pakai 1 karakter angka. Kita bisa pakai karakter, tipe data karakter, bisa pakai tipe data string. Tapi kalau isinya cuma 1, dan selama program berjalan isinya cuma 1 karakter, kita tidak usah menggunakan string, cukup karakter. Kenapa? Kalau dari awal kita gunakan string, bisa kita buat tipe data string, disediakan misalkan char A dalam kurung 5. Artinya kita siapkan variabel A bertipe data string sebanyak 5 karakter. Tapi selama program berjalan, si A ini hanya diisi 1 karakter. Maka 5 ini akan menyia-nyiakan tempat di dalam memori. Ya. Jadi kalau kita buat variabel, ya, dibuat variabel itu komputer akan menyiapkan memori sebanyak jumlah karakter yang digunakan. Jadi kalau diminta kita buat 5, maka dia akan menyiapkan 5 tempat di dalam memori. Kalau 5 hanya kepake 4 selama program digunakan, maka akan sia-sia, akan sayang. Jadi harus menyesuaikan kebutuhan yang akan disimpan. Semakin besar ukuran tipe data, maka program akan semakin gemuk, makin besar. Ya, makin besar, makin memperlambat kerja mesinnya ketika program itu dijalankan. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam operator. Yang namanya operator itu yang letaknya di antara operan 1 dengan operan 2. Jadi kalau ada angka, ya, atau ada karakter di sebelah kiri, itu merupakan operan, dan sebelah kanan merupakan operan. Di antara operan sebelah kiri dan operan sebelah kanan, itu diletakkan operator. Operator itu seperti apa bentuknya? Misalkan pertama ada operator penugasan. Operator penugasan ini gampang. Operator yang digunakan untuk memasukkan angka atau nilai ke dalam variabel. 5 dimasukkan ke dalam A. Ini arti dari operator sama dengan. Artinya, kalau selama ini misalkan kita memahami A sama dengan 5, berarti si A isinya adalah 5. Enggak. Tapi dibacanya 5 dimasukkan ke dalam A. Jadi sama dengan ini artinya penugasan. 5 dimasukkan ke dalam A. 3.000 dimasukkan dalam harga. A, ya, karakter A masuk ke dalam variabel grade. Nah, ini juga nilai akhir sama dengan absen plus tugas plus UTS plus UAS. Artinya apa? Artinya
isi dari variabel UAS ditambah isi dari variabel UTS ditambah isi dari variabel tugas ditambah isi dari variabel absen, dapat nih ya, isinya dapat. Lalu dimasukkan ke dalam variabel nilai akhir. Ya, dimasukkan dalam variabel nilai akhir. Gitu ya. Bacanya kira-kira seperti itu. Lalu ada operator aritmatika. Ini udah paham semua. Ada plus penjumlahan, minus pengurangan, asterisk perkalian dan pembagian. Lalu ada modulus atau sisa hasil pembagian. Ini sudah sering kita pelajari di waktu sekolah dulu. Ini juga sama. Operator aritmatika ini punya hierarki. Kali itu lebih tinggi hierarkinya dibanding jumlah. Ya. Kali lebih tinggi dibanding jumlah. Jadi kalau kita lihat hierarkinya, hierarki tertinggi ada perkalian, pembagian, modulus. Hierarki kedua ada penjumlahan, ada pengurangan. Jenis operator hubungan, perbandingan. Nah, ini perbandingan tadi. Kita udah sama-sama tahu kalau lambangnya seperti ini, itu kurang dari. Misalnya X kurang dari Y. Lalu ada tanda ditambah tanda sama dengan. Dibacanya X kurang atau sama dengan Y. Kebalikannya, tanda lebih besar, ini dibacanya X lebih besar dari Y. Ditambah tanda sama dengan X lebih besar atau sama dengan Y. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ada sama dengan 2 kali. Nah, ini baru dibandingkan. X, isinya X sama dengan Y. Ya. Isi X sama dengan Y. Kalau tidak sama dengan tanda seru di depannya. Tanda seru artinya isi X tidak sama dengan Y. Isi X tidak sama dengan Y. Ini operator perbandingan. Ada lagi operator logika. Ada 3. Ada AND, tandanya ampersand 2 kali. Ada OR, tandanya garis tegak. Ya, di atas enter biasanya ada 2 kali. OR. Atau not. Notnya kebalikan. Bukan. Contoh. Ini tabel kondisi logika AND. Ngapalinnya gampang. Jika ada satu kondisi, ini ada 2 kondisi nih. Kondisi 1, kondisi 2. Kalau mau hasilnya kondisinya true, maka dua-duanya harus true untuk N. Misalkan, tolong Andi dan Budi kerjakan soal nomor 1. Tolong Andi dan Budi kerjakan soal nomor 1. Misalkan, Andi itu masuk ke dalam kondisi 1. Ya. Andi masuk dalam kondisi 1. Budi kondisi 2. Saya minta tadi, Andi dan Budi kerjakan soal nomor 1 gitu ya. Terus, Andi ngerjain nih. Andi ngerjain, Budi ngerjain. Berarti kondisinya true sama true. Sama. Dua-duanya kerjain. Nah, hasilnya adalah, oh benar, ini sesuai keinginan saya. Sesuai harapan saya, instruksi saya. Lalu ada kondisi 2. Yang kedua nih, situasi kedua. Kondisinya Andi ngerjain, Budi nggak ngerjain. True, Andi ngerjain, Budi nggak ngerjain, false. True ketemu false, hasilnya false. Nggak sesuai harapan saya, nggak sesuai instruksi saya. Saya minta dua-duanya ngerjain, tapi yang ngerjain cuma 1. Si Andi aja. Maka hasilnya false. Kebalikannya. Andi nggak ngerjain, Budi ngerjain. Andi nggak ngerjain false, Budi ngerjain true. Ya. True karena sesuai perintah saya, si Budi ngerjain. False ketemu true, hasilnya false. Saya minta dua-duanya ngerjain. Cuma salah satu yang ngerjain. Hasilnya false. Lebih parah lagi. Andi nggak ngerjain, nggak sesuai keinginan saya, false. Budi nggak ngerjain, nggak sesuai keinginan saya. Dua-duanya false. False ketemu false, hasilnya false. Ya. Untuk menghafal hasil dari N, itu cukup 1. True dan true. Kalau dua-duanya true, pasti true. Kalau dua-duanya true, pasti true. Itu aja. Jadi yang lain nggak usah dihafalin.
Kalau or misalkan gini. Tulis di sini. Tolong Andi atau Budi kerjakan soal nomor 1. Kan Andi ngerjain. True. Budi ngerjain. True. True or true. True or true. Hasilnya adalah True. true. Sesuai keinginan saya. Ya, Andi ngerjain, Budi ngerjain. Oh, betul. Oke. Kondisi kedua. Andi ngerjain. Budi nggak ngerjain. True or false? Hasilnya False. true. Kok true? Coba True. saya ulang nih. Tolong Andi atau Budi kerjain soal nomor 1. Kalau yang ngerjain 1, sesuai keinginan saya nggak? False. Iya Pak. Iya Pak. Sesuai Karena salah dong. satu doang ya Pak. Iya, karena Betul. pertanyaan di antara berdua itu. Iya. Ya. Saya nggak peduli siapa yang ngerjain. Yang jelas Andi atau Budi kerjain soal nomor 1. Ada yang ngerjain 1. Bagi saya udah cukup. True. True ketemu false. True di or ya. Andi nggak ngerjain, Budi ngerjain. Kalau false ketemu true, False. False. True. false ketemu true, True. False. False, Pak. jangan false aja. Gini dong, kayak logika True. dong. Nih, True Pak. ulang lagi ya, ulang lagi. Tolong Andi atau Budi, Andi atau Budi kerjakan soal nomor 1. Andi nggak ngerjain, Budi ngerjain. Sesuai keinginan saya nggak? Sesuai. Saya minta 1 aja, minimal 1 yang ngerjain. Berarti true. Ya, kali lagi si Andi nggak ngerjain, Budi nggak ngerjain. Hasilnya False. Ya, orang saya minta salah satu ngerjain, ini dua-duanya nggak ngerjain. Cara ngapalinnya false kalau dua-duanya false. Kalau or. Kalau N apa tadi? True kalau dua-duanya true. Gitu. Paham? Paham Pak. Ya, Paham, kamu Pak. nggak usah ngapalin. Ini true false ketemu true ketemu true ketemu false ketemu true. Pusing. Ya, pusing. Cukup 1. Kalau N, dua-duanya harus true kalau mau jadi true. Selain itu false. Kalau or, false kalau dua-duanya false. Selebihnya true. Sisanya true. Gitu. Gampang aja ngapalinnya. Oke, lanjut. Operator bitwise. Bitwise ini cukup tahu aja ya. Nanti kita bahas lebih dalam ketika menggunakan di pertemuan berikutnya. Operator kalau ada tanda lebih kecil 2 kali ini artinya pergeseran bit ke kiri. Kita main bilangan biner nanti. Digeser bitnya ke kiri. Ya, kebalikannya kalau ini bitnya ke kanan. Kalau cuma ampersannya cuma sekali, nanti bilangan binernya dibandingkan dengan bilangan biner juga. Ini juga XOR. Ini OR dan ini NOT. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Lalu ada operator unary. Unary itu ada 8 jenis. Ada misalkan yang pertama unary minus, lambangnya minus. 1 aja. Letaknya sebelum operator. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, A plus minus B kali C. Ini sama aja kalau seperti ini. A plus dalam kurung minus B dikali C. Berarti B-nya minus nih. Ya, dikali C baru tambah A. Lalu ada yang kedua plus 2 kali. Ini penambahan nilai 1 sebelum dan sudah A. Jadi kalau ada penulisan instruksi seperti ini, A plus plus, variabel A plus plus, ini sama aja kalau kita tulis begini. A sama dengan A plus 1. A sama dengan A plus 1. Misalkan, A-nya adalah 5. Kalau A plus plus, A-nya jadi berapa? Nah, setelah 5 plus 1 dijumlah,
dapat 6, 6 dimasukkan ke dalam A. Itulah arti dari A++. Ada kebalikan dari A++, yaitu A min. Karena A min itu artinya A sama dengan A-1. Lalu selanjutnya ada size of, ukuran operan dalam byte. Lalu ada tadi unary note, bitwise note tadi ada di atas. Nah, ini juga menghasilkan alamat memori operan. Ini untuk penggunaannya dalam array. Ya, nanti dibahas mengenai array. Lalu yang terakhir ada menghasilkan nilai dari pointer, tanda asterisk atau bintang. Ini juga dipakai dalam array. Nah, selanjutnya ada struktur kontrol pencabangan. Sintaks itu merupakan grammarnya bahasa pemrograman. Gampangnya gitulah ya. Sintaks itu merupakan grammar dari bahasa pemrograman. Penulisan instruksi dalam sebuah program sama seperti menulis surat yang ditulis tersusun dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nanti si komputer atau mesin membaca dan menjalankan instruksi dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Pelaksanaan instruksinya tentu demikian pula dari atas ke bawah dan kiri kanan. Oke. Urutan proses demikian disebut sequence. Jadi sifat dari bahasa pemrograman adalah sequence, berurut dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Tapi kadang pada suatu kondisi tertentu ada pencabangan. Kita pernah bahas sebelumnya. Pencabangan itu ketika instruksi melompat, bukan dari atas ke bawah secara berurutan, tapi melompat ke bawahnya lagi. Misalnya dua instruksi ke bawah, atau 3 instruksi ke bawah, atau 4 instruksi ke bawah, dan seterusnya. Jadi dilompat. Makanya disebut pencabangan, bercabang. Di mana pencabangan ini punya kondisi tertentu. Jadi nggak asal lompat-lompat aja gitu ya. Ada kondisi. Kalau kondisi itu terpenuhi, maka dia lompat ke instruksi tertentu yang ditunjuk. Jadi harus milih mau melompat atau tetap berurutan ke bawah, ke instruksi yang ada di bawahnya, sesuai dengan kondisi. Misalnya, di dalam pemrograman, bahasa pemrograman, itu kondisi itu sintaksnya seperti ini. If, dalam kurung kondisi. Jika kondisinya terpenuhi, maka ini bernilai true. Misalkan, membandingkan dua nilai. Ya, ada dua kondisi. Kondisi pertama, membandingkan dua nilai. Dengan sintaks seperti ini. If A lebih besar dari B, isi variabel A. Jika isi variabel A lebih besar dari B, ya, dibaca A lebih besar dari B. Misalkan ini. Misalkan A adalah 5. B 3. Ya. Ada kondisi seperti ini. If A lebih besar dari B, itu ya. Oke, kita lihat. A isinya 5. B isinya 3. Lalu dicek. If A lebih besar dari B. Jika A lebih besar dari B, maka si kondisi ini nilainya cuma 2. True atau false. True atau false. Jadi kalau if A lebih besar dari B, nilainya true apa false? True. True. Oke. Kalau true, dia akan langsung menjalankan instruksi yang ada di bawahnya. Nih, kalau true. Misalnya ada 2 instruksi, dua-dua dijalankan. Tergantung ada ini ya. Biasanya ada kurung kurawal. Kurung kurawal, buka, jalankan instruksi yang di sini, sampai kurung kurawalnya ditutup.
Gitu. Tapi kalau nilainya false, ya, kalau nilainya false, dia akan langsung menjalankan instruksi yang di sini nih. Ya. Kalau true ke sini, ya, kalau true, kalau false dia ke sini. Ya. Jadi dilengkap. Biasanya kan sekuensial. Dia berurutan. Dikerjakan dari atas ke bawah, atas ke bawah. Tapi ketika ketemu kondisi seperti ini, dia akan lompat. Kalau true, dia langsung ke bawah, di bawahnya, cara berurutan lagi. Kalau false, dia lompat langsung ke bawah, paling bawah. Gitu ya. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, if A lebih besar dari B, ini kita bacanya true atau false hasilnya. Sama juga kalau if A kurang sama dengan 5. Ya. Dibaca jika A kurang atau sama dengan 5, ya. Kalau misalnya A-nya 5, maka nilainya true. Kalau A-nya misalnya lebih besar dari 5, maka nilainya false. Jadi ini pembandingan dua nilai. Atau diperiksa nilainya langsung. Misalnya if A langsung. Ya. Dicek A itu nilainya true atau false jika seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya gini. If A itu memeriksa apakah A-nya ada nilainya apa enggak. Kalau kita lihat di atas, A itu punya nilai yaitu 5. Berarti ini nilainya true. Berapapun nilainya, kalau ngeceknya seperti ini, ya, itu jawabannya pasti true. Ya, berapapun nilai A, kalau A ada nilainya, dia akan menilai true. Kalau misalnya, bagaimana kalau biar A-nya false? Biar A-nya false, A-nya nggak punya nilai. Misalkan A-nya belum diisi nilai. Belum diisi ya. Kalau diisi 0, 0 itu merupakan nilai juga. Belum diisi nilai, cuma misalnya buat variabel A. Di dalam bahasa C kita kan diajarkan cara bikin deklarasi variabel. Ya, misalkan char A. Misalkan kita buat deklarasi char A gini ya. Begini doang. Gitu. A-nya nggak diisi nilai nih. Lalu di bawah ini dicek if A, maka ini akan bernilai false. Karena si A nggak punya nilai, belum ada nilainya. Beda kalau misalnya kita tulis if char A sama dengan 5. Maka nilai ini akan true. If A itu akan nilai true, karena A udah ada nilainya. Gitu. Ini seperti tadi ya. Nah, ini contohnya. Jika A sama dengan 5, nah ini baru A sama dengan 5, walaupun sama dengan ada 2 kali, kita bacanya jika A sama dengan 5, maka cetak nilai 5. Kalau true dia ke sini, yang diapit oleh tanda kurung awal. Kalau enggak, dia langsung lompat ke sini. Misalnya A isinya bukan 5, kan dia akan lompat ke sini. A++. Ya, A++. Tapi, ketika pun bila si A-nya sama dengan 5, yang dikerjakan yang mana? Yang ini kan, A-nya 5, cetak nih. Print F, nilai 5. Habis dari sini, habis ngerjain ini kemana? Tetap ke bawah, tetap A-nya plus-plus juga. Ya, tetap A-nya plus-plus juga. Bukan berarti habis cetak ini berhenti. Enggak. Habis cetak ini dia keluar dari kurung awal, yang ini dikerjakan. Tetap sekuensial. Ini gambaran flowchart-nya. Ada kondisi if A sama dengan sekian gitu ya. Kalau true dia ke sini, ini dijalankan dulu. Print A misalkan. Selesai ke sini, A ini sini A++. Atau true, ini kalau ini true-nya sebelah kanan, false-nya ke bawah,
Kalau ini true-nya di bawah, false-nya di kiri, di kanan. Jika benar ke bawah, maka kerjakan ini. Tinggal jangan sampai salah nih nulis true-nya. Mau letaknya boleh di mana aja, di kanan, di bawah, maupun di kiri boleh. Asalkan penulisan true-nya mengikuti di mana instruksi yang benar ini harus dijalankan. Gitu. Yang kedua, if then else. Nah, if then else ini agak beda nih. Kalau tadi, kalau yang ini, kalau ini benar, jalankan ini, lalu ini. Kalau benar. Kalau tidak, dia langsung lompat. Betul ya? Kalau else, kalau benar, jalankan ini, ya, langsung lompat ke sini. Jadi nggak ngerjain di bawahnya lagi. Karena kalau yang bawah ini punyanya else. Sekali lagi, kalau ini benar, if A kurang dari 5, ya, maka kerjakan yang ini, lalu lompat ke sini. Kalau salah, ininya salah, dia langsung kerjakan else, lompat ke sini. Setelah itu kerjakan ini. Gitu. Saya kasih gambaran di sini. If A kurang dari 5. Ada di instruksi gitu ya. Ini else. Ada instruksi lagi. Tutup. Nah, baru ini ada instruksi lagi. A++. Oke. Kalau ini bernilai true, dia akan ngerjakan ini. Habis itu ke sini. Ini kalau true. Ini true. Kalau dia salah, dari sini kerjakan yang ini. Langsung kerjakan ke sini. Ini kalau false. Ya, jadi ada yang dilengkapi. Ada yang dilengkapi. Gambarannya seperti ini. Kalau si A kurang dari 5, cetak A kurang dari 5, habis itu A++. Jika A lebih besar dari 5 atau A sama dengan 5, dia akan ke else. Cetak A lebih besar dari 5, A++. Gitu ya. If, then else. Dan bisa jadi nanti ada else if lagi. Ada if, else, if, baru else. Misalkan, jika A kurang dari 5, cetak A kurang dari 5. Else, if A sama dengan 5, cetak A sama dengan 5. Else, A lebih besar dari 5. Gitu ya. Karena ini kan ada 3 kondisi sebenarnya. A-nya kurang dari 5, A-nya sama dengan 5, atau A-nya lebih besar dari 5. Bisa jadi di sini ada tambahan. Else if dulu, A-nya A-nya sama dengan 5, cetak A sama dengan 5. Yang terakhir, else A lebih besar dari 5. Gitu. Nah, ini penggambaran dari flowchart-nya. Kalau true ke kanan, false ke kiri. Atau dibalik, true ke kiri, false ke kanan. Asalkan kita tulis true dan false-nya sesuai. Kalau benar kemana, kalau salah kemana. Atau seperti ini, ke bawah semua. Ya, baru instruksi selanjutnya. Instruksi selanjutnya pasti dikerjakan oleh keduanya. Mau true, mau false, instruksi selanjutnya tetap dikerjakan. Gitu.